tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Halo teman pemilih, balik lagi di Ica Podcast. Hari ini bareng aku Penti, ditemenin sama Bu Ulin ya Bu. Kita bakal ngobrol seru tentang topik yang penting banget. Tapi tenang, kita bahas dengan cara yang santai, ringan, dan asik. Iya. Nah, sekarang bareng aku udah ada Ibu Elina. Ibu Elina ini Kasubag Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kota Bengkulu ya Bu. Iya. Kalau aku di kantor akrab sapanya Mem Ulin. Boleh Mem Ulin diperkenalkan dulu namanya, jabatan sama di KPU Kota Bengkulu ini udah berapa lama? Baik. Nama saya udah nama lengkap itu ya? Iya. Oh. Saya di KPU Kota Bengkulu ini sejak 2010. Kita pengangkatan 2009 sampai dengan sekarang. Sebelumnya di 2017 itu saya diangkat menjadi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat. Di 2023 itu kita rolling, saya dilantik menjadi Kasubag Perencanaan Data dan Informasi gitu sampai sekarang. Oh, udah cukup lama ya teman pemilih. Bu Ulin ini udah 15 tahun di KPU Kota Bengkulu. Nah, teman pemilih, pernah nggak sih kalian pas pemilihan ngalamin nama kalian tuh nggak ada di daftar pemilih? Atau bahkan kalian pernah lihat misalnya ada tetangga kalian yang udah pindah, udah nggak tinggal di kelurahan kalian lagi, tapi namanya tetap terdaftar di daftar pemilih. Atau bahkan ada tetangga kalian yang udah almarhum, tapi ternyata namanya tetap ada di daftar pemilih. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang akan kita kupas tuntas sore ini, karena tema kita tentang PDPB. PDPB itu adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya, Mem Ulin. Langsung aja Mem Ulin, boleh dijelasin sebenarnya PDPB itu apa sih? Terus kenapa sih harus ada proses ini di luar pemilu, dan kenapa harus dilakukan secara terus-menerus? Oke. Pemutaran data pemilih ini atau yang biasa disingkat dengan PDPB itu adalah pembaruan data. Jadi data pemilih yang pada pemilu sebelumnya atau pemilihan sebelumnya itu terus diupdate dengan kita mensinkronkan data yang kita terima dari Kemendagri tentunya melalui KPU, dan itu melalui sebuah aplikasi Sidalih gitu. Tujuan utamanya tadi supaya masyarakat itu juga proaktif, selain kita memperbarui memelihara data pemilih itu tersendiri untuk perbaikan ke pemilu berikutnya dan pemilihan berikutnya gitu sih. Oh, jadi sekarang KPU tuh udah keren banget ya Mem, udah serba digital. Iya. Udah ada namanya Sidali untuk update daftar pemilih. Iya. Itu masyarakat bisa langsung update sendiri atau harus melapor ke KPU Mem? Kita sudah mensosialisasikannya itu untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Iya. Sebenarnya ini kan dilakukan setelah pemilu, jadi tidak di dalam tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan gitu. Oh. Ya, jadi kalau sekarang ini kita sudah masuk triwulan ketiga untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nanti kita menyediakan helpdesk itu di kantor kita. Silahkan masyarakat apabila memperbarui datanya, administrasi pendudukan, silahkan menghubungi kantor KPU Kota Bengkulu atau bisa menggunakan aplikasi kita yang kita gunakan sekarang, Sitapel. Iya. Nanti silakan bisa dilihat di medsos kita, sudah kita sosialisasikan itu. Oh, selain Sidali juga ada yang namanya Sitapel ya Mem? Ya, Sitapel itu aplikasi kita deh. Oh, iya. Aplikasi KPU Kota itu dalam rangka pengembangan kita kan. Iya. Oh, jadi bagaimana supaya kita cepat menjangkau masyarakat. oh Iya. gitu. Jadi selain Sidali
ada juga si Tapel gitu ya Mem. Kalau si Dali itu Si Dali keseluruhan kalau si Tapel itu punya Kita. khusus KPU Kota Bengkulu. aplikasinya yang sederhana. Oh Si iya, Tapel. keren banget. Tuh, buat teman pemilih pernah denger nggak sih bertanya-tanya kayak pegawai KPU itu kalau di luar pemilu itu ngapain aja sih, ada kerjaan atau enggak? Nah ini jawabannya ada ya Mem. Ada dong. Salah satu kerjaannya adalah mengupdate PDPB ini. Karena di luar pilkada atau pemilu ya Mem. Iya. Iya. Jadi PDPB ini bukan kerjaan yang dadakan yang gitu ya Mem, tentu aja ada juknis, ada regulasinya ya. Ya, tentunya kita tetap menggunakan undang-undang pemilu dengan pemilihan ya, yang sebelumnya udah itu untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Sekarang kita menggunakan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 itu tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oh, jadi tujuannya jelas banget ya teman pemilih, Ya, supaya dasar nggak jelas ya. nggak ada lagi kejadian hari H pemilihan malah namanya nggak ada. Iya, betul. Atau nama suami istri nggak ada. Atau yang sebelumnya belum 17 tahun tapi tahun ini sudah 17 tahun tapi belum terdaftar. Ada juga kejadian gitu ya Mem. Iya. Aku suka nih Mem, karena tujuannya tuh bukan cuma teknis tapi juga langsung ke masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat. Keren banget. Karena itu tadi sesuai jargon kita, KPU melayani. Iya, KPU melayani. Nah Mem, ini menarik juga nih. Dalam pelaksanaan PDPB ini siapa aja sih Mem yang terlibat? Apa cuman KPU aja atau KPU bekerja sama instansi lain? Karena setahu aku yang update data masyarakat itu ada BPS, ada Dukcapil. Jadi itu kira-kira gimana Mem? Oke. Ini data, saya cerita dulu dari awal ya. Untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan, ini data DP4 yang turun dari Kemendagri itu kita sinkronkan dulu dengan data pemilihan atau pemilu yang sebelumnya, berarti di 2024 pemilihan terakhir, berarti kan pemilihan serentak 2024. Nah, data itu setelah kita sinkronkan nantinya, baru kita juga berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Kemarin kita sudah berkoordinasi ke sana dengan lapas, tentunya rutan gitu kan. Kita juga minta bantuan dengan pemerintah Kota Bengkulu untuk menghimbau RT RW ini biar proaktif. Jadi melalui kelurahannya untuk proaktif melaporkan warganya yang meninggal. Jadi kita selain mensinkronkan data DP4 tadi, juga laporan dari warga dari kelurahan kecamatan setempat itu sangat dibutuhkan gitu deh. Oh, jadi semuanya berkoordinasi ya, Mem. Semuanya kerjasama, rame-rame buat menyinkronkan data. Nah, itu karena kan prinsipnya tadi inklusif. Berarti secara keseluruhan kita bersama-sama kan. Dan bukan cuma KPU dan instansi lain juga, teman pemilih juga harus proaktif. Benar. Misalnya ada yang baru menginjak usia 17 tahun atau ada keluarganya yang baru meninggal, itu jangan lupa lapor ke RT RW atau boleh langsung update ke si Tapel. Ya, langsung update ke si Tapel gitu KPU ya. Kota Bengkulu. Iya, biar nanti pas pemilu atau pilkada nggak repot lagi ya, Mem, datanya update. Jadi keterlibatan instansi lain seperti Dukcapil, BPS itu persisnya seperti apa ya, Mem? Atau mereka langsung ada rutinitas kayak sebulan sekali kasih data, atau kita KPU yang kesana, atau gimana, Mem? Kalau itunya kita yang kesana ya sebenarnya, biar lebih cepat ya. Kalau Dukcapil itu kita minta data yang pemilih keluar atau pemilih yang masuk ke Kota Bengkulu gitu. Nah, kalau BPS kan itu mereka lebih ke yang data Kemendagri tadi deh. Jadi kalau kita setelah selain di Dukcapil, kita tentunya juga koordinasi ke Polresta Bengkulu dengan Kodim 0407. Itu yang kita koordinasikan berkenaan dengan data anggota Polri atau TNI yang pada saat itu akan pensiun. Jadi kita tarik di bulan Desember sampai di bulan Juni kemarin. Nah, kalau untuk data yang baru
akan lolos ke TNI Polri. Kebetulan pada saat itu mereka belum penerimaan, jadi kita belum bisa mendapatkannya. Iya, gitu sih. Jadi Kalau BPS kan yang tadi saya bilang, iya, jadi benar-benar kompleks ya Mem, seluruh instansi semuanya rame-rame saling berkoordinasi buat update PDPB ini. benar, karena kan pemilihan itu bukan kerjanya KPU aja ya sebagai penyelenggara. Iya. Seluruhnya kan seluruh ikut berkontribusi Iya, harus berkontribusi. KPU hanya menyelenggarakan gitu ya Mem, tapi kelancarannya itu tanggung jawab bersama. Iya. Ada kayak Polresta dan segala macam lah ya Mem. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal masyarakat nih, aku pernah dengar deh Mem, ada tetanggaku itu dia nikah, Iya. terus dia baru pindah, suaminya pindah ke tempat aku, tapi pas milih itu namanya nggak ada Mem, belum diupdate. Tapi itu udah hari H pemilihan. Baru dia datang ya. Iya, udah hari H pemilihan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan kalau ada kejadian kayak gitu? Karena udah hari H banget nih, namanya nggak ada. Jadi kata petugas di lapangan itu, kamu nggak bisa milih karena namanya nggak ada. Nah itu jadi gimana Mem kalau sudah kejadian? Ya ini nih kebiasaan ya, itu tadi pengantin baru. Ada juga nih yang misalnya perumahan baru nih, yang itu kan mereka tinggal di mana, udah itu beli rumah dekat-dekat situ, jauh lagi dari rumah orang tuanya, itu mereka kurang menyadari untuk pengurusan administrasi masyarakat yang benar-benar aktif mereka untuk membersihkan data mereka gitu kan nanti gitu. Atau bisa jadi saat mereka membutuhkan bantuan, alasan mereka begitu ya, alasannya saya kan dapat bantuan ini di RT ini, kalau saya pindah rumah nanti pindahkan kartu keluarga dan KTP saya, bantuan saya toh nggak akan dapat lagi gitu kan, otomatis biarlah di sana gitu kan. Ini yang agak susah kita ya, pola pikir yang begitu. Sebenarnya masyarakat itu diminta untuk proaktif supaya mereka bisa sadar bagaimana administrasi kependudukan itu yang baik, yang bagaimana ketika mereka pindah hendaknya melapor ke RT RW setempat, benar ya? Iya. Oh jadi gitu. Iya. Jadi kalau yang tadi dek, misalnya di hari H, kalau sesuai dengan peraturan yang lalu untuk pemungutan suara, maka mereka datang membawa KTP. Tapi itu tidak disarankan. Kita nantinya ada misalnya tahapan ketika pemilu atau pemilihan, ada daftar pemilih tambahan. Di situ ada tuh kategorinya, itu berarti pindah memilih dia, karena sebelumnya belum pemberesan administrasi pendudukan yang saya sebutkan tadi. Oh jadi gitu ya, balik lagi ke masyarakatnya harus turut membantu, harus proaktif juga. Benar. Iya. Harus sadar ya. Iya. Meningkatkan kesadaran itu yang penting sebenarnya. Mungkin tugas juga ya bagi kami dari SDM ya, untuk bersosialisasi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya administrasi, terutama data pemilih gitu ya. Memang karena sayang banget hak pilih kita nggak terpakai, nggak bisa dipakai. Iya sih. Iya. Jadi tantangannya itu mungkin ya, tantangan di lapangan itu karena masyarakatnya belum aware sama administrasi. Tapi saya rasa untuk yang baru menikah, rasanya sekarang ada program pemerintah kota Bengkulu itu yang setelah mereka mendapatkan akta nikah itu mereka langsung mendapatkan akta pendudukan juga seperti KTP dan KK. Saya mendengar itu dari Dukcapil kemarin. Iya. Itu jadi ada program tersendiri dari Dukcapil kota. Makanya kita kan memang harus tetap bersinergi tadi. Jadi kita tahu perkembangannya. Tinggal lagi yang itu, yang pindah rumah karena misalnya alasan tadi sekolah ya, anak zonasi gitu kan, atau yang tadi dapat PKH gitu kan, itu yang agak payah kita menyadarkannya. Keren banget ya, tapi programnya dari Dukcapil iya harus diapresiasi nih karena sangat memudahkan. Jadi memudahkan masyarakat juga yang baru menikah, nggak perlu repot-repot. Kita juga dari KPU juga sangat terbantu gitu ya Mem. Keren. Jadi gitu teman pemilih, kalau misalkan kalian proaktif kayak wajib lapor, rutin lapor gitu, masalah-masalah yang kayak tadi itu nggak akan terjadi ya Mem. Semua data akan aman.
Oh iya, sekarang bisa tetap cek dptonline.kpu.go.id itu tetap bisa dilakukan deh. Oh, Iya. jadi kita bisa lihat Jadi status kita terdaftar di mana? Misalnya kita masih terdaftar di Kelurahan A, sedangkan kita udah pindah nih dari Kelurahan A. Silakan kita kembalikan lagi, laporkan ke KPU Kota Bengkulu atau tadi bisa mengisi di tapel kita. Tuh teman pemilih yang masih bingung, aku ini udah terdaftar belum ya? Aku ini terdaftar di TPS mana gitu, di kelurahan mana? Nah, bisa cek di websitenya, Cek DPT online. Iya, cek di website DPT online gitu ya, Mem. Iya. Nah, ini terakhir mungkin ya, Mem, boleh dong kasih pesan buat teman pemilih nih, buat pendengar setia kita, gimana biar mereka makin semangat untuk cek dan update data pemilihnya. Untuk warga Kota Bengkulu, mohon untuk bantuannya, untuk kesadaran yang benar-benar tinggi, kita sama-sama memajukan partisipasi pemilih untuk pemilu dan pemilihan yang akan datang. Silahkan sebelum Anda misalnya ada perubahan data pemilih, cek DPT online dulu. Nah, ketika memang ada perubahan, tidak terdaftar lagi di kelurahan setempat atau di wilayah tempat tinggal karena pindah atau memperbarui data pemilih, silakan hubungi kantor kami di KPU Kota Bengkulu di Bentiring, WR Supratman nomor 8. Bisa juga langsung melihat medsos kami nih ya. Media sosial kami sudah menjelaskan bahwa adanya sitapel, penggunaan sitapel, jadi membantu masyarakat agar memudahkan melaporkan untuk pemutahiran data tadi. Nah, itu teman pemilu ngobrol seru tapi penting banget nih bareng Mem Ulin tentang PDPB. Jadi teman pemilih harus jadi pemilih yang cerdas, cek data kamu dan lapor kalau ada perubahan. Misalnya baru menginjak 17 tahun harus lapor, baru menikah, kalau ada keluarga yang meninggal. Itu ya, Mem, harus dipastikan. Buat teman pemilih jangan lupa follow media sosialnya KPU Kota Bengkulu dan subscribe channel YouTube kita KPU Kota Bengkulu. Jangan lupa like and share videonya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, masih bareng aku Penti di Ica Ica Podcast. Dadah.